Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Oke. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Romi pimpin doa ya. Mulai pelajaran, apa baiknya membaca doa dalam hati mulai. Selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya pada bawa masker? Yang bawa masker dipakai ya, karena kita harus menjaga protokol kesehatan. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Angga, Dimas, Faujan. Oke, hadir semua ya. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang aplikasi Microsoft Office. Nah, oke, di sini ada kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran. Erlin, tolong dibaca apa ya kompetensi dasarnya? Kompetensi dasar 1. Mengenal lebih dalam integrasi antar aplikasi Office, pengolahan kata, angka, presentasi. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik mampu menerapkan objek. Pada pertemuan minggu lalu kita mempelajari apa sih? Ada masih ingat nggak? Apa? Tentang jaringan dan internet ya. Masih ingat kan? Nah, ada berapa jenis-jenis jaringan? Jenis jaringan berdasarkan areanya atau cakupan wilayahnya. Ada LAN, ada WAN, ada MAN. Nah, sekarang kalian scan barcode di depan ini untuk mengerjakan soal pretest. Itu ada 10 soal pilihan ganda ya. Jangan lupa nama dan kelasnya diisi. Ya, materi pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan rancangan penilaian terlebih dahulu. Ibu harap kalian aktif ya di pembelajaran ini karena nantinya kita akan banyak melakukan tanya jawab, kemudian ada soal pretest dan post-test. Tadi pretestnya udah dikerjakan kan? Nanti di akhir akan ada soal post-test, kemudian akan ada tugas proyek juga dikerjakan per kelompok, yaitu membuat surat massal menggunakan mail mage. Nanti kalian juga akan diminta untuk mengisi LKPD. Nah, materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, macam-macam aplikasi Microsoft Office. Yang kedua, object linking and embedding. Yang ketiga, table of reference. Yang keempat, table of contents. Kemudian mail mage dan soal post test. Nah, kita ke yang pertama dulu yaitu, nah ini dia jenis-jenis aplikasi Microsoft Office. Ada Microsoft Word. Microsoft Word digunakan untuk apa fungsinya? Untuk membuat surat, membuat proposal, membuat dokumen. Kemudian Microsoft Excel digunakan untuk pengolahan angka. Kemudian ada Microsoft PowerPoint. Gunanya untuk apa? Membuat data untuk presentasi. Ya, membuat data presentasi. Nah, selanjutnya materi tentang object linking and embedding. Romi, coba dibaca. Komponen objek model COM yang menyediakan layanan kepada aplikasi untuk menciptakan dokumen-dokumen yang terdiri dari banyak objek.
mulai dari gambar, suara, diagram, video, Microsoft Word, Microsoft Excel, hingga dokumen lainnya. Nah, kemudian ini ada sebuah video penjelasan tentang object linking and embedding. Tolong diperhatikan. Yang bawa alat tulis dicatat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa dengan saya Raliati di Desain Profesional dan juga bersama One Eduman mempersembahkan video pembelajaran mengenai integrasi antar aplikasi Office yang membahas dan mempraktekkan tentang Object Linking and Embedding. Oke. Cukup tadi video penjelasan tentang object linking and embedding. Nah, dari video tersebut Ibu mau bertanya, apa bedanya object linking dengan embedding? Object linking merupakan tautan antara aplikasi yang satu dengan aplikasi yang lain. Tautan ini dengan perantara objek akan menghubungkan dan memberikan akses kepada kita untuk menuju ke aplikasi yang lain. Sedangkan embedding menanamkan aplikasi lain ke dalam aplikasi yang sedang kita gunakan. Jadi kita tidak perlu membuka aplikasi lainnya karena aplikasi itu sudah tersemat di dalam aplikasi yang sedang kita gunakan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Romi. Satu pertanyaan lagi ya. Apa kegunaan object linking dan embedding? Ayo. Untuk memudahkan user dalam menyelesaikan pekerjaannya. Iya, betul. Tepuk tangan untuk Jiha. Oh iya, materi lengkap tentang Microsoft Office ini sudah Ibu kirim di grup ya. Silakan nanti kalian akses linknya. Nah, materi kita berikutnya yaitu Table of Reference. Jadi ini adalah salah satu fitur yang dimiliki oleh Microsoft Word, di mana fitur ini digunakan untuk membuat daftar pustaka. Daftar pustaka itu apa sih? Adalah suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul, tulisan penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Ya. Nah, bisa kita lihat di gambar di sini. Table of reference itu adanya di tab reference. Kemudian, nah kita buat dulu ininya, apa? Bibliografinya. Kemudian manage search-nya ya. Nanti kita praktekkan ya. Nah, selanjutnya ini cara penulisan table of reference atau daftar pustaka. Oke, jadi cara penulisan table of reference atau daftar pustaka ini ada aturannya ya. Nah, yang pertama, tuliskan nama penulisnya terlebih dahulu. Kalau misalkan nama penulisnya satu kata, ya udah tinggal tulis aja. Kalau misalkan dua kata, dibalik ya, nama belakangnya dulu baru nama depan. Kalau misalkan tiga kata, berarti yang belakang dulu. Misalkan Ibu kan namanya, misalkan Ibu Silva Hikmah Handayani Eskom. Berarti gelarnya nggak usah dibawa, Eskomnya nggak usah dibawa. Berarti yang ditulis itu Handayani, S titik H, ya, Handayani, S titik H. Dan tahun terbitnya, misalkan tahun terbitnya 2017. Kemudian titik lagi, kemudian judul bukunya, judul buku ditulis menggunakan italik atau huruf miring ya, titik. Kemudian kotanya di mana? Misalkan di Serang ya. Kemudian titik 2 nama penerbitnya. Misalkan penerbitnya Bina Aksara ya. Kemudian diakhiri dengan titik. Nah, selanjutnya yaitu tentang mail match. Nah, mail match ini adalah salah satu fitur yang digunakan untuk membuat surat massal. Nah, selanjutnya Ibu bagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk membuat sebuah surat. Nah, contoh suratnya sudah Ibu kirim di grup ya. Di situ ada 5 contoh surat. Silahkan kalian pilih salah satu. Kalian mau surat yang mana? Kemudian kalian ketikkan di komputer.
Nah, ini sambil kalian mengerjakan, salah satu men-scan ini ya, scan LKPD. Yang satu ngerjain suratnya, yang satu scan LKPD-nya. Itu apa? Itu kan itu Hmm? neken LKPD itu. Oh, udah. Coba. Ya. Ini nanti di anggota kelompoknya siapa aja ya, Mira ya? Siapa Kesha ya? Iya. Kemudian klik berikutnya. Isi dulu nama kelompoknya. Nah, perhatikan ya. Perhatikan dulu ke depan cara membuat mail message. Nah, di sini Bu punya sebuah surat, yaitu surat panggilan atau surat undangan orang tua, wali, murid. Nah, misalkan di sini ya. Ini kan nama dan kelasnya masih kosong nih, ya. Nah, kita buat dulu sumbernya. Nah, kita klik menu mailing. Klik menu mailing. Kemudian nah, karena kita belum punya sumber datanya, maka kita harus membuat dulu. Kita klik select recipients, kemudian type a new list. Nih, kita custom kolomnya ya. Misalkan title kita rename menjadi nama. Nama. Kemudian yang first name kita rename menjadi kelas. Oke. Kemudian yang ini kita hapus ya, yang tidak perlu, field yang tidak perlu kita hapus. Nah, ini fieldnya tinggal tersisa 2 ya, nama dan kelas. Kemudian klik OK. Nah, di sini kita tinggal mengisikan namanya. Nah, kalau misalkan kolomnya kecil kita perbesar. Udah ya, kita bikin 5 aja dulu sebagai contoh. Lalu kita klik OK. Kita namain filenya apa? Data sumber siswa. Kita simpan di folder BK. Kemudian kita klik save. Nah, kemudian gimana cara menggunakannya? Kita klik select recipient lagi. Kemudian klik use an existing list. Lalu kita cari, tadi kita menyimpan datanya di mana? Nah, yang ini ada nih di folder BK, data sumber siswa. Kita klik, lalu klik OK. Nah, kemudian kita diklik insert match field. Ya, di bagian nama, klik field nama, kemudian di bagian kelas kita klik field kelas. Nah, kemudian kita preview result. Nah, jadi kan sekarang bisa dilihat ya. Nah, Ibu zoom nih. Erlin, kelas 10 IPS 3. Kemudian urutan yang kedua ada Winda Yulastri 10 IPS 4. Yang ketiga Dimas 11 MIPA 1. Bisa dimengerti? Bisa ya? Oke, silahkan kalian praktekkan menggunakan surat yang tadi kalian buat. Ada yang mau bertanya tidak? Oke. Nanti LKPD-nya diisi ya. Kemudian ini ada terakhir ada soal post test. Nah, silakan diisi soal post testnya. Scan lagi seperti tadi. Ya, terakhir nih, coba Ibu minta satu orang simpulkan
pertemuan kita pada hari ini kita belajar apa aja? Hari ini kita sudah mempelajari tentang object linking dan embedding untuk mengintegrasikan aplikasi Word dengan Excel. Mari kita bersama-sama merefleksi pembelajaran kita ini. Menurut kalian seberapa penting materi yang tadi kita pelajari? Karena buat buat kalau kita buat ngegunain itu biar kita tahu gitu. Biar tahu ya. Iya. Nanti kalau misalkan disuruh bikin apa-apa bisa. Nah, materi pada hari ini udah selesai. Di shutdown komputernya. Nah, sebelum kita pulang, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Yeay, tepuk tangan buat kita semua. Oke, silakan duduk kembali. Ibu hanya ingin mengingatkan kepada kalian tetap jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan, apalagi saat ini sedang musim penghujan. Makan makanan yang bergizi, perbanyak makan sayuran, vitamin agar daya tahan tubuh kita kuat. Oke, sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Romi pimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.